Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bersama saya Kang Anton di Wong Cilik Podcast. Biarkan Wong Cilik berbicara, dan kita akan berbicara terus, karena berbicara untuk menyuarakan kebenaran, berbicara berdasarkan fakta adalah sah di dalam negara demokrasi ini. Teman-teman semua, hari ini kita mendapatkan berita ya bahwa RUU KUHP sudah disahkan menjadi undang-undang. Tentunya ini menjadi sebuah fenomena yang sangat bagus ya, bahwa RKUHP ini sudah melewati 7 masa presiden dan 14 masa periode DPR, tapi baru era Pak Jokowi ini bisa disahkan. Dari detiknews.com, sebuah berita terkait dengan disahkannya jadi undang-undang RKUHP lintasi 7 presiden dan 14 periode DPR. DPR akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. KUHP baru yang menggusur KUHP zaman penjajahan Belanda itu akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025. Jadi masih ada 3 tahun transisi, 2025 baru berlaku. Jalan berliku dan panjang untuk pengesahan RKUHP itu. Apakah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disahkan menjadi undang-undang? Ujar Wakil Ketua DPR Sumidasko Ahmad di DPR Selasa 6 Desember 2022. Setuju, jawab peserta rapat paripurna DPR RI. Sebagaimana diketahui, sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Perdebatan telah lebih 60 tahun. Wah, bayangin pemirsa, 60 tahun lebih. Dan di era Jokowi ini bisa diselesaikan dengan baik. Diskursus RUU KUHP telah melintasi 7 presiden, yaitu Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan terakhir Jokowi. Di DPR, perdebatan RUU KUHP telah melintasi 13 kali periode. Bayangkan teman-teman, 13 kali periode, dan baru periode ke-14 bisa disahkan. Yang pertama, DPR gotong royong 26 Juni 1960 sampai 15 November 65. Kemudian DPR GR minus PKI 15 November 65 sampai 19 November 66. Kemudian DPR GR Orde Baru 16 November 66 sampai 28 Oktober 77. Itu hasil pemilu kedua. Kemudian hasil pemilu ketiga sampai hasil pemilu ke-11 ya. Hasil pemilu ke-11, terus ke-12 dan 13 ya. Jadi ini perdebatan yang sangat penting, tidak juga telah melampaui 19 Menteri Kehakiman. Sekarang Menteri Hukum dan HAM, diantaranya ada Bapak Saharjo, Wiryono, Bapak Astrawinata, Umar Seno Aji, Mukhtar Kusuma Atmaja, Mujono, Ali Said, Ismail Saleh, Utoyo Usman, Muladi, Yusril Isa Mahendra, Baharudin Lopa, Marsilam Simanjuntak, Mahfud MD, Hamid Awaludin, Andi Matalata, Patrialis Akbar, dan Amir Samsudin. Dan akhirnya di Menkumham Yasona Lauli, RKUHP disahkan DPR menjadi undang-undang. Dari manakah KUHP yang berlaku saat ini? KUHP yang berlaku saat ini adalah Code Napoleon Prancis yang berlaku sejak 1810. Jadi Prancis kemudian menjajah Belanda, dan Prancis memberlakukan KUHP di Belanda pada 1881. Kemudian KUHP dibawa Belanda ke Indonesia saat menjajah Nusantara ya. Pemerintah kolonial Belanda pun memberlakukan kode itu secara nasional pada tahun 1918 dengan nama Wetboek van Strafrecht. Dan ini menggusur hukum yang ada di Nusantara.
dari hukum adat hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal juga tergerus hukum penjajah. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan 17 Agustus 45 tidak sewenang-wenang mengubah hukum yang berlaku. Jadi teman-teman semua, ini adalah berita gembira tentunya bahwa kita mempunyai kitab undang-undang hukum pidana yang baru yang dibuat oleh anak-anak bangsa, meskipun tentunya ada mengadopsi dari KUHP yang lama dari kolonial, tetapi ini ada sebuah inovasi, sebuah perbaikan yang tentunya bisa menghasilkan sesuatu hal yang sangat baik, karena mempertimbangkan culture maupun sosial serta adat istiadat, bahkan agama yang ada di Indonesia ini. Tentunya tadi kontroversial bisa terjadi di mana-mana, dan di negara demokrasi ini ada alat untuk menyampaikan gugatan atau judicial review atau masukan-masukan itu bisa dan sah-sah saja untuk digunakan oleh warga negara terhadap KUHP yang baru disahkan ini, jika ada hal-hal yang kontroversial maupun ada bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Jadi kesempatan masih terbuka lebar untuk melakukan judicial review, dan tentunya KUHP yang baru disahkan hari ini akan bisa saja dijatuhi banyak judicial review terkait dengan materi maupun isi dari KUHP itu. Masa transisi 3 tahun ya sampai 2025 ini masih memungkinkan untuk berbenah, masih memungkinkan untuk mengajukan judicial review dan perubahan-perubahan. Jadi kita diberi kesempatan sebelum nanti dilaksanakan atau dijalankan KUHP yang baru tersebut pada 2025. Selamat kepada DPR yang sudah mengesahkan RKUHP menjadi KUHP. Selamat kepada Pak Menkumham ya, Pak Yasona Lawli, dan juga tentunya selamat kepada Pak Presiden Jokowi, karena di era Pak Presiden Jokowi ini KUHP bisa disahkan. Bersama saya Wong Cilik, biarkan Wong Cilik bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.